Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mereview katana saya. Katana tahun 95 warna putih. Ya, ini modif sedikit off-road, tapi budget minimalis, nggak full ya. Buat harian dan buat mungkin off-road kecil-kecilan, bukan yang ekstrim ini. Mobilnya ada di belakang saya ini. Apa aja yang saya rubah dari yang standarnya dulu waktu dapat ini masih standar banget, pakai ban kecil gitu. Sekarang sudah saya upgrade sedikit demi sedikit ya, itu jadi kayak gitu. Ayo kita lihat dengan detail ya. Ini tampilannya ya. Ini dari luar dulu ya. Saya pasang lampu sorot. Ini lampu sorot buat mungkin kalau perjalanan malam itu terang ya. Dan saya juga pasang win 9500. Ini buat jaga-jaga kalau mungkin mobil kita itu stuck, nggak bisa jalan, dan kita bisa melakukan pertolongan dengan win. Ini saya pakai ban ukuran 235 ya, mungkin nggak besar karena ini FG nya masih pakai standar, masih pakai 937. Nanti kalau ini di upgrade ke ban yang lebih besar yang ukurannya 31, itu biasanya harus dibarengi dengan final gear yang lebih besar lagi, yang lebih low, yaitu biasanya itu pakai 841 teman-teman. Itu ini tampilan dari luar. Ini bempernya ini buat sendiri guys, bempernya buat sendiri, desain sendiri, dibawa ke tukang las gitu aja. Ini kita modif sesuai keinginan. Dan ini lampunya itu pakai variasi. Ini LED, pakai LED ya. Ini saya pakai anting yang standar guys. Pakai anting yang standar karena kalau pakai yang tinggi yaitu kalau dibuat berkendara di jalan raya itu agak limbung ya. Akhirnya saya kembalikan lagi pakai anting yang standar. Dan ini juga nggak perlu di roll, mungkin cukup. Ini coba space nya kalau pakai ban ukuran 235 sama segini, mungkin 5 jari ya, sebenarnya sudah cukup karena di bawah itu stoppernya itu cuma pendek. Sebelum mentok ini mungkin sudah kena stopper yang ada di bawah. Ini juga. Nah, ini hangernya ini juga buat sendiri. Ini cukup dibawa ke tukang las. Yang penting bisa menahan berat ban ini agar nggak membebani pintu gitu aja. Ini saya kunci mati yang ini, tapi bisa dibuka. Ini ada pembukanya, dan itu juga ada. Ya itu. Ini soalnya saya jarang lewat belakang sini guys. Ini sudah menghadap ke depan, bangkunya sudah menghadap ke depan. Ini caranya masang ini pakai standarnya, masih kelihatan standar kalau dari belakang. Tapi ini dikasih pipa seperti ini, pipa kotak. Di bawahnya itu dikasih pipa kotak. Dan ini dibuatkan sendiri, ini dari plat. Ini plat saya skrupkan ke sini dan ini dibentuk biar melindungi kalau mungkin tak sengaja kita waktu mundur itu terkena sesuatu hantaman. Ini insya Allah kuat guys. Ini pernah dulu itu saya mundur dan di belakangnya itu ada pohon, itu nggak tahu itu
ini nggak apa-apa, tetapi pohonnya yang roboh kemarin. Ini konstruksinya. Ini plat dari bawahnya. Nah, ini diduduki pakai kelas, dikasih dudukan seperti ini. Ya, ini. Itu ya. Itu langsung ke sasis. Dan ini saya pasang cover tangki, soalnya ini rendah banget guys. Biasanya kalau kita off-road dan melewati obstacle, menuruni obstacle yang sangat tajam, itu biasanya ini sering kena guys. Itu sudah agak banyak-banyak, makanya saya kasih pelindung tangki ini biar aman. Bahaya nanti kalau kena batu atau gimana itu bisa jebol, malah susah nanti. Dari samping. Nah, ini post step ini pakai standar, tapi dulu standarnya ini agak ke bawah, tapi ini saya potong lalu saya naikin ke atas, jadi agak tinggi ya guys. Ini jarang buat manjat, itu jarang, itu fungsinya buat pelindung aja. Dan ini sudah 4x4 guys, 4x4 itu 4-wheel drive. Dan Katana tahun 95 ini tipe GX, ini sudah power steering. Kita masuk ke dalam, kebanyakan masih standar, cuma ya ini masih standar bang sininya. Dan ini saya pasang televisi ya, buat ngomong anak-anak itu. Ini saya pasang TV, ini saya coak, yang bawah ini saya potong, dan koreknya yang di sini itu saya pindah ke atas. Dan ini tempat biasanya itu asbak di sini, itu saya copot, saya taruh di sini. Nih udah menghadap ke depan. Nih. Ya. Ini udah 4x4. Dan kita lihat mesinnya apa aja yang dirubah. Mesin tarikannya dari dalam guys. Ini catnya sudah gak kusam ya guys, soalnya tahun segitu udah berapa tahun ya, 25 tahun ya dari sekarang, itu cat masih kusam. Ini kalau dilihat dari jauh ya nggak kelihatan guys, ini tetap putih gitu ya, tapi kalau didekati ya pasti ada lecet-lecetnya. Biasanya kan buat ngalas tipis-tipis gitu. Sekarang kita buka dulu kapnya. Yang saya rubah mungkin dari pertama beli itu aki pakai yang besar, dan ini pakai booster punyanya Suzuki Cherry ST 100 itu ya. Ini semuanya masih standar. Power steering, power steeringnya itu pakai power steering, dan itu AC, ini AC nya masih nyala juga. Dan ya ini saya pakai TCI guys, ini platinanya itu cuma buat pematuk aja, kayak buat saklar lah, tapi yang bekerja itu ini di dalam berwarna hijau, kuning, merah, hitam,
itu menuju langsung dalam, saya taruh di dalam biar nggak panas. Kalau di sini kan suhu mesin panas guys. Ini winnya nggak saya sambung, kalau mungkin perlu, mungkin waktu off-road itu baru saya pasang itu. Dan ini pakai kulen nih guys, masih pakai kulen. Oh nggak kelihatan, ini pakai kulen karena pengalaman ini pakai air biasa. Dulu pertama dapat itu pakai kulen, dan setelah itu saya pakai air biasa. Ternyata itu cepet banget keropos di bagian silinder headnya ini, silinder kop kalau nggak salah. Ini barusan turun ya, ini yang atas ini turun, untung nggak kena ke pistonnya. Itu bocor airnya itu di bagian nomor 4, piston nomor 4 sini. Tuh parah guys, jangan mengalami seperti itu. Dan setelah saya ganti, saya scrub, saya pupuk dan saya scrub. Setelah itu saya langsung menggunakan air coolant, dan saya juga pasang termostat di sini. Dulunya nggak ada, kebanyakan kalau mobil tua itu ininya dilepas sama bengkel-bengkel karena takut mungkin overhead. Kalau sebenarnya semua ini lancar, maksudnya itu radiator ini bagus dan dalamnya itu bagus, nggak ada yang sumbat. Insya Allah suhu itu nggak terlalu tinggi kok, paling cuma 1/4 gitu aja. Itu rasanya itu enak guys pakai ini, jadi kita nggak overcooling. Enaknya itu jadi konsumsi bahan bakar itu, perasaan saya itu lebih irit, dan mesin itu tetap ideal di suhu seperti itu. Walaupun malam cuaca dingin hujan, kita itu mesinnya tetap enak. Ini masih pakai standar guys ini, karena ini jarang perjalanan jauh, dan ini kan di kota Kediri itu jalanannya nggak sebegitu macet, jadi saya pakai ini pun cukup, nggak perlu pakai mungkin yang Karimun, Extravan punya Karimun. Itu perasaan saya ini aja sudah cukup, jadi saya tidak memerlukan itu. Ada lagi kalau mungkin yang di kota besar atau gimana itu mungkin memerlukan, baru ganti. Tapi saya selama memakai ini masih cukup lah, jarang overhead. Ini guys tampilannya. Nah, ini kalem ya guys, ini buat harian juga enak, dibuat off-road tipis-tipis itu ya lumayan. Pakai FG standar ban 235 itu saya rasa sudah cukup. Kalau saya pakai ban besar tapi FG nya masih standar, nanti kasihan mesinnya itu terlalu ngoyo guys. Udah rame ya di sini. Nih, tampilannya. Dan kemarin baru ganti shock breaker guys. Ini saya pakai yang oli, yang orinya, yang ori SGP. Saya nggak pakai yang gas. Katanya itu kalau gas itu kalau dibuat di jalan biasa itu kurang enak ya, masih lembut yang oli ya. Emang saya rasa juga gitu. Ini setelah saya ganti pakai skok oli itu enak ya guys, empuk. Nih mesinnya.
Itu yang boosternya itu saya ambil lewat sini guys. Ini biasanya kan untuk idle up AC, ini saya kasih itu, saya kasih cabang dan ambilkan ke situ itu ya. Ya udah dulu guys, udah sore, udah gelap kita ya. Saya mau pulang dulu, saya mau pamit dulu ya. Sekian dulu review dari mobil saya pribadi ya. Sampai jumpa kembali mungkin di lain waktu. Kalau ada mungkin permasalahan tentang tanah atau gimana, mungkin bisa share ke teman-teman. Udah dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.